Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaan yang keempat datang dari Ella _NF92. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Qadarullah saya menikah 9 tahun belum dikasih keturunan. Setiap lebaran pasti silaturahmi dan setiap silaturahmi selalu saja ada kata-kata yang membuat hati nyesek karena kata-kata yang keluar dari orang yang paling sepuh yang selalu menjadi tujuan tempat utama keluarga suami setiap lebaran. Sampai rasa-rasanya kayak gak mau lagi gitu diajak lebaran ke rumah beliau karena untuk menjaga hati sendiri. Bagaimana caranya Ustazah agar tetap ikhlas, ridho dan tetap datang untuk menghargai suami? Karena setiap pulang dari rumah beliau itu udah pasti bad mood, padahal momennya maaf-maafan. Iya, ini Ella ya. Kamu menikah 9 tahun belum dikasih anak dan orang-orang kayak ngomongnya nggak enak gitu kan, kayak yang belum berhasil juga nih, atau belum ada anak juga nih, atau yang wah gimana nih, belum ada mainan nih di rumah, atau belum ada momongan nih di rumah, atau apalah ya kata-kata yang mungkin kamu jadinya kayak nggak enak gitu dengernya, atau yang oh belum ada anak, mandul ya kamu gitu. Dan ada kata-kata lain yang memang kadang-kadang orang ngomong begitu aja gitu. Kalau menurut saya gini nih Ella ya. Orang itu orang itu ngomong, kita nggak bisa nutup mulut orang gitu kan. Tapi kamu punya telinga gitu kan, yang bisa kamu tutup. Atau ya susah juga dong Ustazah, masa saya mau pakai handset gitu dari omongan-omongan orang gitu kan. Enggak gitu ya Ella. Akan tetapi kamu bisa pilih kata-kata itu untuk mana yang kamu masukin ke dalam hati dan mana yang kamu bisa buang gitu. Hati kamu yang punya. Hati kamu yang bisa jaga gitu. Jadi kamu jangan ngarep orang semua jagain hati kamu gitu. Nggak gitu caranya hidup ini Ella ataupun teman-teman semuanya dimanapun yang mendengarkan ucapan saya. Katanya Imam Asy-Syafi'i, semua orang punya mulut gitu kan ya. Semua orang punya mulut dan semua orang juga punya telinga gitu. Jadi kamu ya, yang bisa kamu pelajarin adalah oh saya kalau ngomong kayak gitu ternyata nyakitin ya, berarti saya gak mau ngomong kayak gitu sama orang. Itu aja sebatas yang bisa kamu pelajarin dari omongan gak enak yang orang lain sampaikan kepadamu gitu. Selebihnya hatimu punyamu. Kamu bisa pilih mana ucapan yang kamu mau masukin dalam hati, mana yang enggak. Kalau buat saya, orang yang ngomongnya gak pakai hati, ngapain kita masukin ke hati? Adalah perbuatan bodoh menurut saya untuk memasukkan ucapan-ucapan orang yang mereka bahkan ngomongnya nggak pakai hati gitu. Orang ngomongnya basa-basi, orang ngomongnya cuman ngomong gitu aja, atau bahkan orang ngomongnya dari nafsunya dia gitu kan. Ketika dia marah dia kemudian ngomong, bukan dari hatinya dia gitu. Orang yang ngomongnya dari hati nggak usah dimasukin ke hati. Yang ngomongnya dari hati silahkan masukin ke hati. Contohnya sekarang saya ngomong dari hati saya, karena saya sayang kepadamu, karena saya sayang kepada semua umat Islam yang sekarang sedang mendengarkan saya. Kalian mulia, kalian dimuliakan Allah dengan iman, kalian dimuliakan Allah dengan Nabi Muhammad. Manusia paling indah itu, manusia yang namanya ada di tiang-tiang arsy Allah itu, manusia yang namanya ada di pintu-pintu surga itu adalah nabimu, yang waktu hidupnya selalu menengadahkan tangan untukmu, memohonkan doa dan ampunan bagimu. Kalau Nabi Muhammad yang ngomong, kamu harus masukin dalam hati. Kalau Allah SWT yang ngomong, kamu harus masukin dalam hati. Tapi selebihnya yang lain-lain yang gak punya cinta kepadamu, yang ngomongnya juga gak didasari dengan cinta, gak dari hatinya dia ngomong, ngapain kamu peduliin gitu. Lagian urusan anak itu kan urusan Allah gitu. Saya sih terhadap apa yang Allah kasih sama saya yakin 100% dia memberikannya kepada saya karena cinta. Maka yang Allah kasih kepada saya dengan cinta, mau dia ngasih anak, mau dia gak ngasih anak, semuanya adalah karena cinta. Gak akan saya kalahkan
dengan omongan orang-orang yang nggak melakukannya karena cinta, bahkan nggak karena hati. Pakai hati aja enggak kok gitu. Itu tuh kayak basa-basi biasa aja. Orang belum kawin tanyain kapan kawin, orang belum punya anak tanyain kapan punya anak gitu kan. Padahal urusan anak, urusan kawin sama halnya dengan urusan mati, itu adalah sesuatu hal yang adanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Adanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu juga nggak usah pusing-pusing amat segitunya sih gitu. Kalau ada orang bilang, "Kok belum punya anak?" Ya tinggal bilang aja, "Iya nih belum dikasih, doain tante." Iya nih belum dikasih, doain mbah, gitu aja, gitu kan, doain nek, doain kek, gitu udah gitu aja teman-teman. Kita bisa apa juga mau urusan punya anak, gak punya anak. Satu hal yang kamu harus tahu bahwa belum punya anak itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang punya anak juga dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang sudah memberikan kepadamu ada begitu banyak kebaikan-kebaikan. Jadi yo Ella, udah lupakan ucapan orang-orang itu, gak usah kamu masukin ke dalam hati. Itu adalah hal-hal yang remeh-remeh banget gitu. Yang kamu perlu masukin dalam hati adalah hal-hal indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu selama ini gitu. Gak usah sampai dengan musingin sama, aduh gak usah deh, gak usah silaturahmi. Ya kamu kehilangan banyak kebaikan gitu. Jadilah seperti lautan gitu kan, dilemparin apaan aja, bahkan sampah-sampah, bahkan mayat, bahkan apapun aja dilemparin kepada lautan gitu. Lautan malah justru menghadiahi orang dengan mutiara, dengan ikan, atau sekurangnya dengan pemandangan indah saat kamu berdiri di tepian pantai saat senja. Cakep kan? Jadilah kayak begitu gitu. Jadilah kayak lautan, teman-teman sekalian. Orang bisa ngomong apa aja sama kamu, tapi kamu akan selalu menghadiahi orang lain dengan hal-hal yang indah, sebab kamu sudah terlalu banyak mendapatkan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala.